Good morning student. Kita kembali lagi belajar pada pagi hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan pembelajaran hidup rukun di rumah subtema 1 yaitu tentang membaca sebuah teks. Ya. Pelajaran kita bagaimana cara membaca yang benar dan tepat. Kita perhatikan teks yang sudah Miss lampirkan di samping. Coba seluruh student yang ada di rumah sama-sama kita memperhatikannya ya. Coba di sini Miss akan membacanya. Anak-anak Miss yang di rumah bisa memperhatikannya atau bisa kita membacanya bersama-sama. Bagi anak Miss yang belum begitu cepat membaca, bisa diikuti ya. Bagian yang pertama yaitu keluarga Budi yang rukun. Kita lihat teksnya, perhatikan. Keluarga Budi hidup dengan rukun. Mereka saling menyayangi. Budi memiliki hobi membaca buku. Budi adalah seorang kutu buku. Budi mempunyai adik bernama Edo. Edo juga rajin membaca seperti Budi. Mereka selalu menjadi juara di sekolah. Orang tua Budi bangga kepada buah hatinya. Setiap hari keluarga Budi selalu berkumpul. Mereka selalu kompak dan bahagia. Itulah teks yang Miss lampirkan dan sudah kita baca. Di sini teks yang Miss lampirkan itu yaitu tentang hidup rukun, di mana yang bernama Budi hidup rukun bersama keluarganya. Selain rukun, Budi juga anak yang rajin belajar. Jadi, Miss juga berharap kepada seluruh student yang ada di rumah juga bisa meniru kelakuan si Budi. Rajin belajar sehingga bisa memperoleh nilai yang bagus dan anak yang cerdas. Ya nak? Sekarang kita lanjutkan. Di sini sudah Miss buat contoh bagaimana yang dikatakan dengan hidup rukun. Ada 4 gambar di samping yang sudah Miss buat. Gambar yang pertama, lihat. Ini gambar yang pertama, kita buat namanya si Doni dan si Dodo. Si Dodo membagi makanannya kepada si Doni, berarti mereka rukun, teman yang rukun. Yang kedua ada di situ gambar adik dan kakak. Kakak mengajari si adik belajar. Jadi di situ mereka berdua saudara yang rukun. Gambar yang ketiga ada di situ Miss buat, yaitu namanya si Dani dan si Dodo. Si Dani dan si Dodo sedang bermain sepeda. Mereka bermain bersama dengan ceria dan tidak ada suatu yang bisa dikatakan mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan. Mereka tertawa bercanda bersama. Begitu juga dengan gambar yang keempat. Di situ kita lihat ada sebuah desa yang melakukan pekerjaan bersama-sama yang bisa kita sebut pekerjaan secara bergontong royong. Jadi kalau sebuah desa sudah melakukan pekerjaan secara bergontong royong, berarti di situ juga ada kerukunan. Sama seperti kita di sekolah. Kalau di sekolah kita bermain, belajar, tidak ada perkelahian, tidak ada keributan sesama teman, berarti kita juga rukun di sekolah bersama teman-teman.
Jadi itulah contoh hidup rukun yang Miss lampirkan di sini. Setelah itu kita belajar membaca dengan nyaring. Ya nak ya. Jadi anak-anak Miss yang ada di rumah bisa membacanya bersama-sama, atau ada kakak atau abang atau mamanya atau bapaknya yang di rumah boleh bersama-sama, boleh minta diajari oleh keluarga yang ada di rumah, sehingga anak-anak Miss yang di rumah dapat membaca dengan benar bagi yang belum begitu pandai. Yang sudah pandai boleh membacanya sendiri ya nak, sehingga anak-anak Miss yang ada di rumah menjadi lebih pandai membaca dan lebih pandai menyimak sebuah cerita. Nah, sebelum Miss akhiri materi bahasa Indonesia kita, Miss akan membuat tugas buat student yang ada di rumah. Tugasnya yaitu buat di buku tugasnya atau buku catatan pun boleh, buku PR-nya pun boleh, buat sebuah cerita, tentukan judul sendiri. Ya, Miss ulangi tugasnya, buatlah sebuah cerita dan tentukan judulnya sendiri. Buat di buku tugasnya ya. Miss harap semua student yang ada di rumah bisa menyelesaikannya dengan benar, dan juga tulisan, perhatikan tulisannya harus rapi dan indah ya nak ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Bye bye.